Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang DNA sebagai terapi sebuah pembaharuan. Oke, langsung saja. Sebelumnya saya tidak sendiri di sini karena saya bersama teman-teman saya. Yang pertama ada Novita Pujiatun, yang kedua ada Anggun Eka, ada Rizja Pratiwi, Amelia Noventi, saya sendiri Nadira Javita, dan juga Jenika Melu. Yang pertama, pendahuluan. Nah, terapi gen manusia didefinisikan sebagai pengenalan materi genetik baru ke dalam sel seseorang dengan tujuan menghasilkan manfaat terapeutik. Jumlah penyakit pada manusia diketahui berasal dari genetik, atau beberapa di antaranya adalah penyakit Huntington dan fibrosis kistik, dan hampir semua penyakit kecuali trauma mempunyai komponen keturunan. Oleh karena itu, peluang untuk mengobati kelainan tersebut dengan mengganti gen yang rusak dengan gen normal yang sehat atau terapi gen saat ini. Terapi gen secara rutin digalakkan untuk mencakup penggunaan asam deoksiribonukleat atau DNA sebagai obat untuk meringankan gejala suatu penyakit. Nah, meskipun sebagian besar obat berbasis DNA dan RNA sedang dalam tahap awal uji klinis, golongan senyawa ini telah muncul dalam beberapa tahun terakhir dan menghasilkan kandidat yang sangat menjanjikan untuk terapi obat untuk berbagai penyakit. Nah, beberapa di antaranya termasuk kanker, AIDS, dan gangguan neurologis seperti Parkinson. Nah, penjelasan genom manusia juga memberikan dorongan besar dalam mengidentifikasi gen manusia yang terlibat dalam penyakit, yang pada akhirnya dapat mengarah pada pengembangan obat berbasis DNA dan RNA untuk penggantian gen atau target potensial untuk ablasi gen. Selanjutnya, terapi berbasis DNA. Yang pertama ada plasmid. Mekanisme kerja DNA plasmid mengharuskan molekul plasmid mendapatkan akses ke dalam nukleus setelah memasuki sitoplasma. Pada tahap awal pengembangan, terapi gen berbasis plasmid dicoba untuk memperbaiki kelainan bawaan akibat cacat gen tunggal. Nah, protokol terapi gen manusia pertama yang disetujui secara federal dimulai pada tahun 1990 untuk pengobatan defisiensi adenosin deaminase. Sejak saat itu, lebih dari 500 protokol terapi gen telah disetujui atau diterapkan. Yang kedua, oligonukleotida. Untuk aplikasi antigen, oligonukleotida harus memasuki inti sel, membentuk tripleks dengan DNA genom beruntai ganda, dan menghambat translasi serta proses transkripsi protein. Pada tingkat molekuler, banyak mekanisme telah diusulkan untuk menjelaskan dasar kerja oligonukleotida. Untuk tujuan terapeutik, oligonukleotida dapat digunakan untuk secara selektif memblokir ekspresi protein yang terlibat dalam penyakit. Selanjutnya ada aptamers. DNA aptamers adalah segmen asam nukleat beruntai ganda yang dapat berinteraksi langsung dengan protein. Aptamers mengganggu fungsi molekuler dari protein yang terlibat penyakit atau protein yang berpartisipasi dalam proses transkripsi atau translasi. Aptamers lebih disukai daripada antibodi dalam penghambatan protein karena spesifitasnya non-imunogenitas dan stabilitas formulasi farmasi. Aptamers DNA yang menjanjikan dalam intervensi biosintesis protein patogen adalah enzim integrase HIV1. Yang keempat ada DN-azim. Nah, DN-azim ini adalah analog ribosim dengan stabilitas biologis yang lebih besar. Kimia tulang punggung RNA digantikan oleh motif DNA yang memberikan peningkatan stabilitas biologis. DN-azim yang diarahkan melawan reseptor faktor pertumbuhan endotel vaskular 2 dipastikan mampu menekan tumor dengan memblokir angiogenesis pada injeksi intratumoral pada tikus. Selanjutnya, teknologi transfer gen. Teknologi transfer gen atau metode pengiriman DNA dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe umum: teknik kelistrikan, transveksi mekanis, dan sistem pengiriman berbantuan vektor. Nah, yang pertama ada teknik mekanik dan listrik. Nah, di sini transfer balistik partikel mikroemas dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan pemboman partikel seperti senjata gen. Elektroporasi menggunakan arus listrik tegangan tinggi untuk memfasilitasi transfer gen. Nah, teknik ini mengakibatkan kematian sel yang tinggi dan oleh karena itu tidak cocok untuk penggunaan klinis. Selanjutnya yang kedua ada sistem pengiriman berbantuan vektor.
Nah, vektor pengiriman DNA virus ini mencakup virus RNA dan DNA. Virus yang digunakan sebagai vektor terapi gen dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada retrovirus, adenovirus, virus terkait adeno, dan virus herpes simplex. Ekspresi gen menggunakan vektor virus telah dicapai dengan efisiensi transveksi yang tinggi pada jaringan seperti ginjal, otot, jantung, mata, dan ovarium. Yang ketiga, ada transveksi mekanis. Vektor virus herpes simplex atau HSV adalah virus DNA beruntai ganda yang terbungkus besar dan relatif kompleks yang memiliki kapasitas untuk menyandikan gen terapeutik yang besar dan seperti AAV dapat tetap laten dalam sel yang terinfeksi sehingga memberikan potensi ekspresi terapeutik jangka panjang. Meskipun mampu menginfeksi banyak tipe sel, vektor HSV saat ini penggunaannya terbatas karena toksisitas vektornya. Selanjutnya pada status penelitian terapi gen saat ini. Nah, terapi gen saat ini masih bersifat eksperimental dan belum terbukti berhasil dalam uji klinis. Hanya sedikit kemajuan yang dicapai sejak uji klinis terapi gen pertama dimulai pada tahun 1990. Komite Penasihat Pengubah Respons Biologis PRAM-AC-FDA bertemu pada akhir Februari 2003 untuk membahas langkah-langkah yang mungkin dilakukan yang memungkinkan sejumlah uji coba terapi gen retroviral untuk pengobatan penyakit yang mengancam jiwa dilanjutkan dengan perlindungan yang tepat. Pada bulan April 2003, FDA melonggarkan larangan uji coba terapi gen yang menggunakan vektor retroviral dalam sel induk darah. Selanjutnya, perkembangan terkini dalam terapi gen. Nanoteknologi dan terapi gen menghasilkan pengobatan untuk kanker torpedo pada Maret 2009. Fakultas Farmasi di London sedang menguji pengobatan pada tikus yang mengirimkan gen yang dibungkus nanopartikel ke sel kanker untuk menargetkan dan menghancurkan sel kanker yang sulit dijangkau. Peneliti Inggris dari UCL dan Moorfield Hospital NIHR Biomedical Research Center telah mengumumkan hasil uji klinis pertama di dunia yang mengunci pengobatan terapi gen revolusioner untuk jenis kebutaan bawaan. Hasilnya, yang dipublikasikan di New England Journal of Medicine, menunjukkan bahwa pengobatan eksperimental ini aman dan dapat meningkatkan penglihatan. Kombinasi dua gen penekan tumor yang dikirimkan dalam nanopartikel berbasis lipid secara drastis mengurangi jumlah dan ukuran tumor kanker paru-paru manusia pada tikus selama uji coba yang dilakukan di Pusat Kanker MD Anderson Universitas Texas dan Pusat Medis Universitas Texas Southwestern. Nah, kesimpulannya, terapi gen manusia adalah pengenalan materi genetik baru ke dalam sel seseorang dengan tujuan menghasilkan manfaat terapeutik bagi pasien. Asam deoksiribonukleat dan asam ribonukleat digunakan dalam terapi gen. Seiring waktu dengan pengawasan yang tepat, terapi gen manusia mungkin menjadi senjata efektif dalam pengobatan modern untuk membantu melawan penyakit seperti kanker, sindrom imunodefisiensi didapat, diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner, penyakit pembuluh darah perifer, penyakit neurodegeneratif, fibrosis kistik, hemofilia, dan kelainan genetik lainnya. Nah, sekian sedikit materi yang dapat kami jelaskan dan kami paparkan pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.